Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Pohon Kehidupan. Dan part ke-85, mari kita mulai. Saat ini, Xiu akan menerima serangan ulti dari ketiga lawannya. Dengan begitu, sepertinya nasib penguasa Demon Court sedang berada di ujung tanduk. Di tempat lain, Nine Nether Dragons and Snake merasa kecewa karena bakat yang begitu luar biasa akan mati begitu saja. Oleh karenanya, ia mencoba bertanya kepada Dream Dragon, apakah menurutnya Xiu bisa bertahan? Mendengar pertanyaan itu, Dream Dragon berkata jika itu belum bisa dipastikan. Meskipun penguasa Demon Court sangat mengerikan, tapi saat ini 3 Imperial Weapon telah bangkit sepenuhnya. Normalnya tidak akan ada kesempatan untuk melawan. Melihat apa yang terjadi, Holy 16 Wings bertanya apakah Xiu memerlukan bantuannya. Namun Xiu menyebut jika dirinya belum memerlukan itu, karena dirinya berniat untuk memanfaatkan kekuatan dari ketiga lawannya itu untuk mengatasi tribulasi yang semakin mengerikan. Dengan begitu, dirinya akan bisa melakukan terobosan dalam satu gerakan. Saat ini Xiu berniat untuk sedikit lebih serius. Dengan datangnya serangan Lightning Forbidden Spell dari pemimpin ras elemen, Xiu menyadari jika serangan itu memanglah mengerikan. Akan tetapi, serangan itu masih dapat diatasi dengan kemampuan Dozen of Brands. Bahkan, serangan Xiu berhasil membuat pemimpin ras elemen tertekan balik. Melihat adanya kesempatan, Dewa Kegelapan segera melancarkan serangan dengan kemampuan World of Warcraft miliknya. Akan tetapi, Xiu segera menghentikan serangan itu dengan kemampuan Controlling Lightning, Ninhaven Tribulation Lightning, di mana dengan 2 serangan ulti yang ditahan oleh Xiu, Master Bayangan segera melancarkan serangan Shadow Spikes. Tapi sekali lagi, serangan itu berhasil ditahan oleh Xiu dengan tembakan energi spiritual dari salah satu akarnya. Bahkan, serangan Master Bayangan hancur seketika saat berbenturan dengan tembakan spiritual itu. Melihat serangan itu, akar Xiu segera maju dan berniat memberikan serangan fisik. Akan tetapi, Master Bayangan masih dapat menghindarinya. Bahkan, ia masih mampu untuk memberikan serangan balik. Serangan itu secara drastis akan melemahkan kemampuan regenerasi dan kekuatan spiritual. Selain itu, vitalitas makhluk yang mendapatkan serangan itu juga akan terkuras dengan cepat. Jika saja lawannya bukan Xiu, pertarungan itu pasti telah berakhir sejak lama. Dan melihat semua itu, Xiu sadar jika senjata kekaisaran milik Master Bayangan sangatlah mengerikan. Melihat akar Xiu yang terluka karena serangan dari Master Bayangan, avatar World of Warcraft dari Dewa Kegelapan segera menggigit hingga tubuhnya terkoyak. Dengan apa yang terjadi, Xiu berkata jika Dewa Kegelapan benar-benar mencari mati, yang mana ia segera melancarkan pukulannya menggunakan salah satu akarnya yang lain. Dari pukulan itu, Dewa Kegelapan terlempar jauh hingga menghantam sebuah meteor besar. Akan tetapi, Dewa Kegelapan kembali maju dan tidak mau menyerah. Dengan kondisi tersebut, Demon God kembali bangkit. Dan saat ini, ia tengah melahap Dewa Kegelapan. Meskipun begitu, pemimpin ras elemen terus memperingatkan mereka untuk menyerang. Ia sadar jika Xiu tidak mati, maka merekalah yang akan mati. Melihat mereka semua kembali menyerang, Xiu bersiap untuk melayani mereka semua bertarung hingga puas. Dari benturan serangan mereka terjadi ledakan besar. Bahkan semua yang ada di sekeliling mereka harus menggunakan pelindung spiritual agar tidak terluka karena efek ledakannya. Ketika Master Bayangan menghadapi Xiu secara langsung, pemimpin ras elemen menyerang dari jauh menggunakan kemampuan Lightning Ocean. Selain itu, Dewa Kegelapan juga terus menggerogoti akar Xiu, hingga akhirnya Dewa Kegelapan berhasil membuat salah satu akarnya terputus. Setelahnya, pemimpin ras elemental menggunakan Imperial Weapon Magic Book. Dengan cadangan energi spiritual yang dimilikinya saat ini, seharusnya pemimpin ras elemental telah mencapai batasnya. Terlebih lagi, Imperial Weapon Magic Book memberikan beban besar pada kekuatan spiritual dan juga mentalnya. Selain itu, Imperial Weapon lawannya yang lain juga sama saja. Selama Xiu bisa mengulur waktu, mereka pasti akan tumbang dengan sendirinya. Meskipun Xiu masih belum terlalu mengerti akan kekuatan Master Bayangan, tetap saja Xiu akan membunuh semua yang berani menyerang dirinya. Dengan begitu, Xiu segera membuka ke-9 gerbang dimensi. Sesuai dugaannya, ia telah berhasil membuka dunia ke-10.
Melihat aura mengerikan yang Ziu keluarkan, Master Bayangan segera memerintahkan Dewa Kegelapan dan pemimpin ras elemental untuk segera menghentikan Ziu, karena mereka tidak bisa membiarkan Ziu untuk menerobos. Mendengar perintah itu, mereka semua menggunakan kemampuannya masing-masing. Dewa Kegelapan dengan Demon Spirit Awakening, pemimpin ras elemental dengan Gold Talent, dan Master Bayangan dengan Blood Sacrifice, Blood Falls. Menyadari master mereka akan diserang dengan ketiga kekuatan yang mengerikan itu, Emperor Crocodile dan Golden Monkey merasa sangat cemas. Sementara itu, Zeus sadar jika ketiga lawannya itu rela membayar harga berapapun untuk mengalahkan dirinya. Oleh karenanya, Zeus memanggil 16 Holy Wings. Mendengar panggilan itu, 16 Holy Wings merasa sangat bahagia karena akhirnya sudah tiba saatnya untuk dirinya ikut beraksi. Seketika itu juga, Zeus merubah wujudnya menjadi sosok Archangel. Namun, seseorang menggunakan Imperial Weapon cincin emas untuk menekannya, yang mana cincin emas pengikat iblis itu mampu membelenggu semua makhluk hidup. Bila melawan kekangannya, maka cincin emas akan semakin mengencang. Bahkan makhluk yang terkekang oleh cincin emas akan terus tersedot energi spiritualnya. Mendapati akan hal itu, Zeus sadar jika itu semua adalah ulah dari orang-orang dari Kekaisaran Langit. Melihat adanya kesempatan, ketiga lawan yang menghadapinya segera menyerang bersama-sama. Dari serangan tersebut, terjadi ledakan yang sangat besar. Melihat ledakan sebesar itu, semua orang mengira jika Zeus telah berhasil dikalahkan. Sedangkan para bawahan Zeus semuanya merasa sangat panik dan tidak bisa menerima masternya dikalahkan. Berbeda dengan mereka, yang lainnya justru merasa sangat gembira ketika melihat hal itu. Mereka tahu jika cincin emas merupakan alat yang digunakan oleh Kekaisaran Langit untuk mengekang ras naga. Tapi begitu debu asap mulai menipis, terlihat siluet lonceng yang mengelilingi Zeus. Dengan Zeus yang kembali muncul, semua lawannya merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih lagi, dengan lonceng yang mengelilingi Zeus, mereka semakin tidak percaya jika hal itu bisa muncul di sana. Master Bayangan yang tidak menerima kenyataan kembali mencoba menyerang lonceng tersebut. Akan tetapi, serangannya sama sekali tidak dapat mengenai Zeus. Dewa Kegelapan yang melihat semua itu juga tidak mau menerimanya. Oleh karenanya, ia ikut menyerang ke arah Zeus untuk membantu Master Bayangan. Namun, berapa kali pun ia mencoba, serangannya itu sama sekali tidak dapat menggores lonceng Donghuang. Bahkan, semua serangan itu malah berbalik ke arah mereka sendiri. Selain itu, cincin emas yang sebelumnya mencoba membelenggu Zeus akhirnya hancur begitu saja. Bahkan semua fragmen cincin emas langsung terlempar ke segala arah. Melihat hal itu, pemimpin ras elemental sadar jika sudah tidak ada lagi yang dapat mengalahkan Zeus. Oleh karenanya, ia memutuskan untuk segera kabur. Jika ia tidak melakukannya sekarang, ia sadar jika tidak akan ada kesempatan lainnya lagi. Dengan hancurnya Imperial Weapon cincin emas, pemimpin ras Titan merasa jika lonceng Donghuang benar-benar pantas disebut sebagai Imperial Weapon bawaan. Ia tak menyangka jika dalam hidupnya benar-benar akan dapat melihat Imperial Weapon tersebut. Konon katanya, lonceng Donghuang memiliki keajaiban tanpa batas dan kekuatan penciptaan yang tak terhingga, hingga mampu membekukan ruang dan waktu. Bahkan, lonceng Donghuang mampu memantulkan semua serangan senjata suci dan mengabaikan seluruh teknik sihir. Melihat lonceng Donghuang yang melindungi Zeus, Holy 16 Wings merasa sangat terkejut. Oleh karenanya, ia berkata jika Zeus benar-benar menyembunyikan banyak hal hebat. Mendengar perkataan itu, Zeus mengaku jika dirinya juga tidak mengetahui akan hal itu. Tapi seketika, sebuah suara terdengar dari dalam lonceng. Ia berkata jika itu semua karena Zeus adalah seseorang yang terpilih. Oleh karenanya, wajar saja jika dirinya turun tangan untuk membantunya. Holy 16 Wings yang mendengar suara itu sadar jika Zeus telah diakui oleh lonceng Donghuang. Yang mana kemudian suara misterius itu berkata jika kali ini ia hanya akan membantu Zeus sekali saja. Setelahnya, Zeus kembali merubah wujudnya menjadi wujud utama Godfrey. Bersamaan dengan itu, proses kenaikan Zeus menjadi Extraordinary Seven Order telah selesai. Melihat master mereka berhasil meningkat menjadi Extraordinary Seven Order, semua bawahannya merasa sangat bersemangat.
Kemudian, suara misterius itu meminta Ziyu untuk datang ke ujung langit berbintang untuk mencarinya saat telah menjadi lebih kuat. Mendengar suara itu, Ziyu semakin penasaran dengan makhluk yang membantunya. Setelahnya, Ziyu mengeluarkan energi spiritualnya yang sangat besar. Melihat energi spiritual sebesar itu, pemimpin ras Angel dan pemimpin ras Titan menyadari jika kekuatan spiritualnya telah berlipat kali lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya, Ziyu berkata jika ini adalah saatnya menghitung hutang mereka. Dengan begitu, Ziyu memunculkan Nine World yang telah berevolusi menjadi Ten World. Dengan auranya, Ziyu segera memunculkan tangan raksasa yang langsung menangkap Dewa Kegelapan yang mencoba kabur. Sedangkan tangan satunya lagi langsung mengejar pemimpin ras elemental yang sudah berhasil cukup jauh. Dalam kondisi saat ini, pemimpin ras elemental berusaha kabur sekuat tenaga. Ia sadar jika telapak petir yang mengejarnya jauh lebih mengerikan daripada petir Imperial Weapon yang ia gunakan. Oleh karenanya, ia berniat untuk segera meninggalkan wilayah bintang itu. Namun, Ziyu tak berniat untuk membiarkannya. Seketika itu juga, sebuah serangan energi spiritual langsung mendekat ke arahnya. Saat terkena serangan itu, pemimpin ras elemental merasa sangat kesakitan. Sebagai seorang raja petir, ia tak nerima jika dirinya terkena serangan petir seperti itu. Bersamaan dengan itu, notifikasi sistem menampilkan pemberitahuan jika Ziyu telah berhasil mengalahkan makhluk elemental di tingkat Extraordinary Six Order. Dengan begitu, ia mendapatkan 2 miliar poin evolusi dan kemampuan Heart of Thunder. Melihat semua yang terjadi, Master Bayangan segera melarikan diri. Dengan kemampuannya, ia yakin jika akan bisa lolos dari cengkraman Ziyu. Setelah pergi cukup jauh, ia tertawa keras dan merasa senang karena telah berhasil lolos. Menurutnya, selama ia berada di dimensi itu, tidak akan ada yang bisa menyentuh dirinya. Selama waktu itu, ia akan mempersiapkan diri untuk kembali dan menantang Ziyu lagi. Tapi tiba-tiba, ruang angkasa di sekitarnya terbelah karena seekor naga yang menghisapnya. Ia tak menyangka jika Ziyu akan bisa menemukan dirinya. Yang mana kemudian Ziyu bertanya, kemana Master Bayangan akan bisa kabur? Melihat Ziyu yang muncul di hadapannya, Master Bayangan merasa sangat panik. Ia tak terima jika harus mati di sana. Dengan begitu, Master Bayangan segera melancarkan serangan ke arah mulut naga yang akan melahap dirinya. Meski begitu, serangan tersebut tak dapat menghentikannya dan langsung melahap dirinya. Setelah berhasil membinasakan ketiga lawannya, Ziyu menyadari jika 2 Imperial Weapon telah dibawa kabur. Oleh karenanya, Ziyu berniat untuk memusnahkan seluruh klan bayangan dan juga klan elemental. Sehingga ia akan bisa merebut kedua Imperial Weapon itu kembali. Kemudian, Ziyu teringat kembali kepada Kaisar Langit. Tapi setelah melihat sekeliling, Ziyu sadar jika mereka juga telah berhasil melarikan diri. Sudah sangat lama, Kekaisaran Langit yang telah lama hilang akhirnya muncul kembali. Tanpa mempedulikan apapun, mereka selalu memperbudak banyak klan. Oleh karenanya, Ziyu sangat yakin jika sebenarnya tak ada klan yang bersedia hidup di bawah bayang-bayang Kekaisaran Langit. Dari waktu ke waktu, Kekaisaran Langit terus-menerus semakin kuat. Bahkan, menara nomor 1 di bawah langit bisa dijadikan sebagai anteknya. Selain itu, klan elemental dan klan dunia bawah kini juga menjadi bawahannya. Akan tetapi, kekuatan tubuh asli Ziyu saat ini masih belum cukup untuk menekan mereka. Oleh karenanya, Ziyu mengajak seluruh klan lainnya untuk bergabung dan melawan Kekaisaran Langit. Mendengar semua itu, pemimpin klan Titan sadar jika Ziyu ingin mengumpulkan kekuatan untuk membentuk aliansi pembantai langit. Sedangkan pemimpin klan Malaikat tanpa ragu langsung memutuskan bergabung dengan Ziyu. Mendengar pernyataan itu, pemimpin klan Titan juga tak mau ketinggalan dan membuat keputusan yang sama. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bentuk permintaan maaf untuk membayar semua kesalahannya kepada Ziyu. Dengan begitu juga, hampir seluruh klan yang ada di sana langsung menyatakan jika mereka semua bersedia bergabung dengan aliansi milik Ziyu.
Meski begitu, tetap ada klan yang meminta izin untuk memikirkan keputusan untuk bergabung. Menurut mereka, bergabung dengan aliansi adalah sesuatu yang sangat besar. Oleh karenanya, mereka harus mendiskusikannya dengan para tetua terlebih dahulu. Mendapati respon itu, Ziyu mengizinkannya. Akan tetapi, ia memberi peringatan dengan menghancurkan dewa kegelapan di hadapan mereka semua. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Ziyu untuk memperingatkan mereka semua tentang akibat menentang dirinya. Bersamaan dengan itu, notifikasi sistem menginformasikan jika Ziyu telah membunuh makhluk Extraordinary Six Order dan mendapatkan 1,5 miliar poin evolusi. Selain itu, Ziyu juga mendapatkan kemampuan Revive the Dead. Beberapa saat kemudian, seekor naga besar muncul. Bersamaan dengan kemunculannya, ia berkata jika Ziyu merupakan saudara sejati klan naga. Karena Ziyu telah berani menyatakan perang kepada Kekaisaran Langit yang selama ini menindas klan naga. Melihat kemunculan naga asli di hadapannya, Ziyu benar-benar merasa kagum. Pada saat itu, sistem menunjukkan informasi tentang naga tersebut, yang mana naga itu bernama Nine Nether Dragon Serpent yang berada di tingkatan Extraordinary Six Order. Akan tetapi, makhluk yang masih ragu untuk bergabung tadi meminta Ziyu untuk mendiskusikan soal penyerangan Kekaisaran Langit terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Nine Nether Dragon Serpent menjadi sangat marah dan langsung menyerangnya dengan tembakan energi spiritual hingga musnah. Menurutnya, tidak ada yang peduli soal diskusi, karena pemimpin mereka tak lama lagi akan melintasi langit berbintang untuk bertempur bersama dan menaklukkan Kekaisaran Langit. Oleh karenanya, klan naga akan sangat bersedia untuk bergabung dengan Ziyu. Dengan semua yang terjadi, saat ini tak ada lagi klan yang ragu. Mereka semua memutuskan untuk bergabung dengan aliansi Ziyu. Melihat semua itu, Ziyu memutuskan untuk mengadakan perjamuan di Demon Court Palace dalam 6 bulan lagi. Ia berharap semua yang ada di sana akan hadir dalam perjamuan tersebut. Yang mana kemudian Ziyu pun memerintahkan Kyuubi untuk memusnahkan seluruh klan dunia bawah, klan elemental, dan menara nomor 1 yang ada di wilayah Bima Sakti. Selain itu, ia juga memerintahkan Kyuubi untuk mempersiapkan seluruh pasukan. Karena setelah Ziyu menstabilkan kekuatannya, mereka semua akan menyerang Kekaisaran Langit. Tak hanya itu saja, Ziyu juga memintanya untuk memanggil Flash dan membawakan daftar kejadian selama dirinya mengasingkan diri. Menurut Ziyu, ia telah terlalu lama kehilangan kontak dengan semua bintang. Di Bintang Azur, Flash dengan sangat bersemangat menghampiri masternya. Begitu tiba di hadapan Ziyu, Flash langsung berlutut memberi hormat. Melihat Flash yang telah mencapai Extraordinary Six Order, Ziyu segera menyapa dan memuji perkembangan pesatnya. Saat masih di tingkatan Extraordinary Five Order, Flash sudah berhasil mengalahkan lawan yang ada di atas tingkatannya, yaitu Extraordinary Six Order. Dan dengan tingkatannya sekarang, Flash akan semakin tak terkalahkan lagi. Mendengar semua itu, Flash melaporkan jika beberapa dekade terakhir mereka terlibat pertempuran dengan Kekaisaran Langit. Saat itu, Flash, White Tiger, Bull Demon, dan yang lainnya berkali-kali mengalami luka berat. Bahkan Kekaisaran Langit sempat mengerahkan Imperial Weapon untuk menghadapi mereka. Akan tetapi, jika dilihat dari kekuatannya, senjata itu belum sepenuhnya terbangun. Mendengar penjelasan itu, Ziyu sadar jika Kekaisaran Langit memiliki lebih dari 2 Imperial Weapon. Selain itu, Flash melaporkan jika portal wormhole telah berkembang semakin kompleks. Saat ini, portal itu disebut sebagai gerbang bintang yang dapat digunakan untuk berpindah antar sistem bintang. Mendengarnya, Ziyu merasa jika itu akan mempermudah mereka saat bertempur melawan Kekaisaran Langit. Dengan begitu, Ziyu memerintahkan mereka untuk menjaga gerbang bintang sebaik mungkin dan jangan sampai jatuh ke tangan pihak lain. Kemudian Ziyu bertanya tentang siapa saja yang telah mencapai Extraordinary Six Order. Mendengar pertanyaan itu, Flash melaporkan semua nama yang telah mencapainya. Setelah mendengar semua nama-nama itu, Ziyu bertanya tentang si Panda. Sebelum Ziyu mengasingkan diri, ia merasa jika Panda telah berada di puncak Extraordinary Five Order. Mendengarnya, Flash segera membenarkan ucapan itu. Akan tetapi, kekuatan Panda tertahan di Extraordinary Five Order dan tak membuat kemajuan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Karena setiap harinya, ia hanya menatap matahari terbit dan terbenam.
Mendengar hal itu, Zio hanya bisa menghela nafas. Namun, ia segera berkata kepada Flash untuk tidak mempedulikan hal tersebut. Karena Zio yakin jika suatu hari nanti, Panda pasti akan melampaui mereka semua. Oleh karenanya, mereka hanya perlu menantikannya saja dan berusaha sebaik mungkin agar tidak tertinggal jauh. Selanjutnya, mereka harus bersiap untuk pembalasan. Mendengar ucapan itu, semua bis bawahan Zio menjadi sangat bersemangat dan bersiap untuk peperangan besar. Sementara itu, di lokasi klan elemental, salah satu penatua ras elemental merasa terkejut dan bertanya tentang siapa yang berani menerobos planet mereka. Dengan munculnya ras malaikat di sana, ia berkata jika itu bisa saja terjadi perang. Mendengar ancaman itu, ras malaikat tersebut berkata jika sepertinya ia belum mengetahui sesuatu, di mana pada saat ini peperangan telah dimulai. Oleh karenanya, ia memperingatkan makhluk ras elemental untuk segera mati saja. Sementara itu, di planet tempat ras elemental lainnya, salah satu makhluk elemental memerintahkan untuk menggunakan harta pusaka dan memberitahukan seluruh anggota klan lainnya. Tapi sebelum dapat melakukan hal itu, ia sudah terlebih dahulu terkena serangan dari pemimpin ras Titan. Saat melancarkan pukulan tersebut, pemimpin ras Titan berkata jika itu semua sudah terlambat. Di planet ras elemental lainnya, salah satu ketuanya merasa sangat kebingungan. Karena sejak tadi terus bermunculan orbs yang merupakan sinyal darurat dari ras elemental di planet lainnya. Padahal seharusnya orb elemental digunakan saat klan elemental lainnya menghadapi masalah yang tidak dapat mereka atasi. Tapi saat ini terdapat sangat banyak orbs yang bermunculan. Ia curiga apa mungkin terjadi sesuatu di tempat klan elemental lainnya. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah ledakan di dekatnya. Bersamaan dengan itu, beberapa angel muncul di hadapannya. Melihat kemunculannya, makhluk elemental tersebut berkata, berani-beraninya mereka menyerang ke sini. Mendengar ucapan itu, salah satu angel membalas jika itu semua bukan perbuatan mereka, melainkan mereka bergerak sebagai aliansi penentang langit. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.